Halo guys, ya balik lagi dengan saya Widi Sasongko. Kali ini kita akan bahas kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Curacao, Cu Curaçao. Ya, check this out, whatever. Yes people, what is going on? Back again with me Widi Sasongko. Ya, mengikuti jejak adik-adik dari timnas U20, kita juga timnas senior bisa mengalahkan timnas Curacao. Gue nggak tahu ya cara bacanya. Curacao. Ya memang kita menang 3-2, skornya sama seperti kita menang melawan Vietnam. Tetapi reaction yang saya rasakan ya biasa aja sih. Curacao nggak segreget kita ngelawan tim-tim ASEAN ya. Curacao ya meskipun peringkatnya 100 ke atas ya, 85 secara peringkat FIFA ya, termasuk Big 100. Curacao ini Curacao gue nggak tahu cara sebutinnya ya, jujur gue nggak pernah denger nama negara ini ya selama gue nonton bola dari tahun 95 sampai sekarang. Gue baru dengar nama Curacao, itu pun karena ada Gus Hiding ya yang pernah ngelatih di situ, dan kayaknya negara persekutuan juga dari Belanda karena ibu kotanya namanya Willemstad. I don't know ya, tapi ya memang secara greget kita nggak terlalu deg-degan sih mau ketinggalan 1-0 terus kita menyampaikan 2-1. Karena apa ya, peringkat mereka memang tinggi ya. Kita hanya 155 sebelum memulai laga, dan timnas Curacao ini 85. Jauh banget ya. Gue kira permainannya mewah gitu ya. Tapi men, parah habis ya. Gue bahas Curacao dulu ya. Pemain tengahnya itu bagus. Bisa tiki taka, dribbling, dan bagi bola. Tetapi tidak ada end passing yang bagus. Tidak ada shooting, dan pemain sayap-sayapnya itu crossingnya luar biasa ngawur ya. Dari beberapa kali percobaan gue cuma lihat satu kali crossing dari Curacao itu yang dari sayap kiri jatuh ke pemain yang mirip Kit Kayamba Gams itu yang nomor 9. Untungnya diganggu oleh Elkan Bagot dan juga Fahrudin Arianto. Ya, kalau nggak salah itu namanya Fahrudin. Sehingga arah sundulan dari tim nomor 9 itu Curacao, gue nggak tahu namanya, itu melebar ya. Dan ya hanya itu aja ya, crossingnya itu. Crossing yang lain dari kanan, terutama dari kanan, jelek banget weh. Peringkat 85 men. Kok bisa itu lewat jalur mana? Jalur dalam. Kenal sama Pak D-nya yang punya FIFA kali ya. Ya nggak apa-apa dong, gue selaku fans dari timnas Indonesia gue sombong ya kan. Ya memang Indian, ketika kita menang melawan timnas Curacao malam ini kita mendapatkan tambahan 7,41 poin, sedangkan timnas Curacao turun 7,41 poin, dan kita naik 2 tingkat dari 155 ke 153 poin kita. Peringkat kita di FIFA. Ya, pretty impressive. Dan uniknya kita akan bertanding dengan mereka lagi di hari Selasa. Nggak tahu kenapa kita harus bermain dengan mereka lagi. Ya definitely kalau ngelihat permainan dari timnas ini, gol-golnya ya, terutama 3 gol yang diciptakan oleh Dimas Derajat, Fahrudin, kemudian Mark Locke, itu murni latihan ya, dan ada hasilnya diterapkan. Sedangkan golnya dari timnas Curacao
Hanya siapa? Juninho ya. Itu yang bikin gol counter sehingga menyamakan kedudukan 2-2. Yang gol pertama mereka ya gol jatuh dari langit aja kalau menurut gua. Ya, gol jatuh dari karena itu tendangan mental ke gawang terus ya tinggal tap in aja. Selebihnya they create nothing. Oke. Bola itu muter-muter aja itu Curacao. Tapi timnas kita, wow. Ini gue mau bahas terkait perbedaan ketika Ricky Kambuaya bermain di tengah dengan Marcelino Ferdinand. Ini layak jadi perdebatan ya. Karena gue nggak terlalu intens dengan pertandingan si timnas Curacao ini. Gue apa sih ini kok kayak gini mainnya gitu ya. Backnya jelek, sayap-sayapnya juga nggak bisa ngasih umpan ke striker, pemain tangannya ngadain passing, nggak ada yang menarik dibahas tentang timnas Curacao ini. Justru gue pengen ngeliat apa nih bedanya Ricky Kambuaya versus Marcelino Ferdinand ya. Ini yang lebih menarik men menurut gue. Kita bahas dari Ricky Kambuaya dulu ya. Ricky Kambuaya ini game stylenya itu dia ngepresnya itu kurang, daya jelajahnya itu juga kurang, tapi dia memiliki dribbling dan juga end passing atau tiki taka bagus ya. Nah, sedangkan Marcelino Ferdinand ini lebih permain stylenya mirip gelandang-gelandang Eropa, terutama Spanyol gue bilang. Ya, ini pemain daya jelajahnya tinggi, kemudian visi bermainnya, tiki takanya, passingnya, shootingnya, wow, lengkap men, paket komplit. Dan ya mungkin karena paket komplit itulah dengan body orang Indonesia sehingga rawan sekali kalau dia diturunkan dari awal itu rawan sekali kehabisan tenaga ya menurut gua. Makanya kenapa dia selalu masuk di babak kedua dan serangan kita itu wow luar biasa. Karena gua nggak ngelihat permainan dari Ricky Kambuaya malam ini di atas rata-rata ya. Gua ngelihat kalau Ricky Kambuaya melawan pemain yang benar-benar skillful seperti lini tengah dari Curacao, dia nggak berkutik ya. Justru kalau pemain-pemain skillful, kebanyakan dribbling itu harus dihajar dengan passing cepat, ball pass, dan itu brilliant main golnya dari Mark Locke. Bagaimana itu kombinasi dan ya Ginanjar ya gue. Siapa namanya strikernya itu? Kok gue lupa ya nama striker. Yang nomor 9 itu timnas Indonesia, Dimas Derajat, sorry kok Ginanjar. Dimas Derajat ini benar-benar berfungsi sebagai tembok dan seperti bukan striker ini ya, striker nomor 9 ya. Dia lebih seperti second striker ya, seperti nomor 10. Dia jadi tembok, membagi ke kanan, ke kiri dan it works. It works. Luar biasa Dimas Derajat ini. Dan penggantinya yang nomor 16 tuh Ramadan siapa itu? Ya unlucky ya dia agak cedera sehingga diganti dengan Muhammad Rafli. Dan tipikalnya dari Muhammad Rafli ini sama dengan Dimas Derajat, cuman dari segi kecepatan Rafli sangat kurang ya. Makanya dia tidak bisa jadi starter, dia kayaknya pilihan ketiga ya. Nah, ini menarik ya ketika Marcelino Ferdinand masuk. Kemudian Egy juga ditarik. Ini permainan udah semakin smooth, gak ada yang pegang bola, dribbling, kelamaan, capping, gak tahu mesti ngapain. Karena kalau mainnya Egy ini, ya cocoknya lawan tim-tim yang gak biasa dribbling. Sedangkan Curacao ini dribblingnya itu luar biasa. Saya akui mereka dribblingnya luar biasa, tapi mereka gak bisa crossing, gak bisa shooting. Ya, ya definitely. Gak tahu cara end passing juga kayaknya, makanya ya akhirnya ya balik lagi Sintayong pelatih yang cerdas menurut gua. Dia tahu lawan yang dihadapinya ini harus dihadapi dengan passing yang super cepat, yang super smooth kalau menurut gua. Dan itu
terbukti dengan ditariknya Ricky dan juga Egy yang kebanyakan dribbling, serangan Indonesia lebih ciamik ya. Cuman gue nggak tahu kenapa dengan Sadil Ramdhani ya, malam ini ya menurut gue kurang ya. Level dia tuh jauh di atas itu. Gue nggak tahu kenapa, tetapi gue harap Sadil bisa menemukan performa terbaiknya lagi ya, sehingga bisa dengan mudah menyelesaikan peluang-peluang. Sedangkan untuk Yakub Sayuri memang coba dia umpan-umpan ya, nggak langsung syuting-syuting dari kanan, sepertinya peluang kita juga akan lebih besar. Witan juga finishingnya kaki kanan, ya tapi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. As long as you win, as long as you win, lu mau eksperimen apapun terserah ya. Cuman ketika kamu tidak menang dan kamu terlalu banyak peluang yang tidak dikonversi menjadi gol, itu akan jadi lain cerita, men. Ya, ya ini masukan aja sih buat teman-teman timnas. Tapi ya overall pertandingan malam ini gua acungi jempol, mental kalian juga luar biasa, tidak nervous ya. Bahkan ya tidak keder dengan peringkatnya Curacao. Dan juga mereka kan tinggi-tinggi tuh. Tingginya rata-rata tuh. Sedangkan kita kan nggak rata tuh. Ada Elkan Bagot, ada Fahrudin yang menjulang. Terus tiba-tiba anjlok ke Pratama Arhan. Kecil di depan Egy, Witan. Terus ada di Mark Locke yang tinggi. Kambuaya ya lumayan. Agak pendek lagi di Rahmat Irianto. Tapi semua itu tertutupi dengan kerjasama secara tim. Nah ini yang gue suka nih timnas senior ini. Mereka memiliki squad yang menurut saya lebih lengkap dari U20. Dimana kalau yang dihadapi pemainnya itu, lawannya itu passing-passing, ya kita harus mainin yang namanya Egy sama Witan sama Ricky. Karena mereka good at it. Mereka bisa speed, dribbling, mengecoh perhatian dari pemain-pemain yang nggak bisa dribbling, yang sukanya passing, dan ini it works ya. Makanya kenapa mereka main di Eropa bagus ya, karena memang sistem di Eropa lebih mengandalkan passing yang smooth ya. Dan ya luar biasa menurut gua harap momentum-momentum yang oke ini bisa berlanjut sampai dengan ya sampai dengan peringkat kita itu masuk ke 100 besar kalau bisa ya. Dan gue yakin itu bisa. Yang penting kita harus jaga yang namanya mental dan kekompakan tim. Oke. Ya, kalau overall player reaction semua gua kasih nilai antara 7 hingga 8. Oke, 8 ini terutama yang mencetak gol. Kemudian yang 7 ya sisanya ya. Oke, itu aja dari timnas Indonesia yang selamat sekali lagi menang 3-2 dari timnas Curaçao. Oke, kita akan reaction lagi terkait pertandingan dari timnas melawan Curaçao di second leg ya. Gua harap pemain-pemain yang lain cadangan bisa diberikan kesempatan nanti ketika kita sudah unggul banyak. Ya, jangan terlalu banyak mengganti komposisi ini ya. Oke, yes, itu dulu. Saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah menonton. Salam sepak bola.